Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Alfazaira dari kelas M 2022A dengan NIM 22030214004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksi yang pertama nomor 1 sampai nomor 3. Soal yang pertama yaitu bagaimana pendapat saudara tentang urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jelaskan pendapat saudara. Jawabannya yaitu urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang menunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan. Dan juga pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Dan soal yang kedua yaitu menurut pendapat saudara metode pembelajaran yang bagaimana yang cocok dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Jawabannya adalah menurut saya metode pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran Pancasila di perguruan tinggi yaitu dengan metode cooperative learning. Dikarenakan mode pembelajaran dengan memberikan tugas kepada mahasiswa yang lebih pandai dalam membentuk kelompok kecil maupun kelompok besar yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas pembelajaran. Soal yang ketiga yaitu berbagai masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia seperti korupsi, narkoba, dekadensi moral, dan lain-lain menunjukkan bahwa yang nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana pendapat saudara upaya yang bisa dilakukan sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut? Jawabannya yaitu upaya yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa dan generasi muda ini dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut adalah mencari tahu dampak negatif dari permasalahan tersebut dengan sering mengikuti webinar, seminar tentang permasalahan-permasalahan di atas dan ikut serta dalam kegiatan penyuluhan ke warga-warga agar mereka juga tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, ini M22030241110. Soal refleksi nomor 4. Bagaimana pendapat Anda menjawab seseorang yang memiliki jiwa Pancasila? Untuk menjadi pribadi yang berjiwa Pancasila sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan kehidupan orang lain di zaman kini. Memiliki jiwa Pancasila sangat baik untuk karakter kita sebagai bangsa yang majemuk dan banyak perbedaan. Untuk latihan soal nomor 1, nilai luhur apa saja yang dapat dilestarikan dalam Pancasila? Yang pertama yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima keputusan yang dibuat dalam rapat atau sesi, kerja keras dan mengutamakan persatuan. Yang terakhir adalah rendah hati. Untuk soal nomor 2, latihan soal yaitu mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sudah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Yang kedua, nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi,
keadilan secara objektif dimiliki oleh bangsa Indonesia bahkan sebelum berdirinya bangsa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk latihan soal nomor 3, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh saya, Saniatun Nadia, dengan nomor NIM 220-302-14015. Nomor 3, mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Pancasila? Piagam Jakarta belum pantas untuk dijadikan dasar negara karena pada Piagam Jakarta, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam saja, tapi juga beragama lain, seperti Kristen, Katolik. Nah, karena hal tersebutlah Piagam Jakarta belum bisa dikatakan sebagai dasar negara, karena Piagam Jakarta belum bisa mewakilkan keanekaragaman agama yang ada di Indonesia. Kemudian nomor 4, berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila dikarenakan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, membacakan Pancasila untuk pertama kalinya di sidang kedua BPUPKI. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Kemudian nomor 5 adalah refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa. Jelaskan maksudnya disertai 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai tempat lahirnya konsepsi Pancasila memiliki nilai-nilai luhur perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa dan negara. Indonesia memiliki beragam nilai luhur yang akhirnya menjadi inti historis, kultural, dan filosofis pada makna filsafati Pancasila. Pandangan hidup bangsa dan sebagai nilai esensial kehidupan bersama di Indonesia terintegrasi dalam Pancasila berupa nilai 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai masa kini. Kemudian, 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah seorang guru menjelaskan tentang Pancasila, bagaimana lahirnya Pancasila, dan bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh fakta nyata kedua adalah memperingati hari lahirnya Pancasila. Dari 2 contoh fakta nyata tersebut, sejarah Pancasila akan terus ada sampai ke generasi berikutnya dan mampu untuk membentuk jiwa bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kartika Putri, saya dari kelas M 2022A, NIM saya 22030214020. Di sini saya akan menjawab soal refleksi yang kedua, nomor 1 dan nomor 2. Soal yang pertama yaitu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan jika tidak ada filsafat? Dalam arti pemikiran yang mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Jawabannya yaitu Pancasila merupakan suatu ideologi yang dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika tidak ada filsafat Pancasila, maka kehidupan akan menjadi berantakan karena tidak memiliki pedoman dan acuan. Yang kedua yaitu munculnya konflik. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan akan menjadi lemah. Soal yang nomor 2. Apa yang mungkin terjadi jika Indonesia tidak memiliki Pancasila? Jawabannya yaitu negara akan kacau dan kesulitan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, konflik juga akan sering terjadi dan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia akan menjadi terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Dava Faustin dari kelas M 2022A dengan NIM 22030214027. Jadi di sini saya ingin
menjawab dari soal refleksi halaman 70 yang ada di buku Pendidikan Pancasila nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 soalnya yaitu, apakah yang terjadi jika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara itu tidak ada nilai yang disepakati dan dijunjung tinggi secara bersama-sama? Jadi apakah yang akan terjadi jika di dalam kehidupan itu masyarakat, bernegara, berbangsa maupun bernegara itu tidak ada nilai yang disepakati? Jadi yang terjadi yaitu negara ini akan kacau dan kesulitan dalam menyenangkan pemerintahan, bahkan konflik juga akan sering terjadi. Kayak semisal tidak ada nilai yang disepakati. Oh, nilai ini harus disepakati, misalkan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, nilai persatuan dan kesatuan tidak disepakati. Akhirnya apa? Akhirnya kacau. Jadi nggak bisa bersatu sama nggak bisa hidup rukun. Dan juga persatuan itu serta kesatuan bangsa Indonesia menjadi terancam, yaitu tadi misalkan nilai persatuan dan kesatuan itu tidak disepakati, maka nilai persatuan dan kesatuan itu akan hancur, akan terancam, bahkan hancur. Jadi yang nomor 4 selanjutnya yaitu, apa yang terjadi jika dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara itu tidak ada norma? Norma itu kan kayak landasan kita atau hukum untuk melakukan sesuatu. Oh, ini ada batasannya. Oh, ini ada norma sosial, norma ketuhanan, norma kesusilaan dan sebagainya. Nah, itu kalau tidak ada norma itu apa yang terjadi? Jika tidak ada norma, maka terjadi kekacauan. Seperti yang sama kayak jadi kekacauan, kejahatan, bahkan kriminalitas juga akan terjadi. Tanpa ada rasanya penyesalan bahkan dari pelakunya sendiri, sehingga norma ini sangat penting dalam aktivitas bermasyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.